Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat pekerja yang mana banyak dipertanyakan dalam channel ini, khususnya terkait penyaluran bantuan subsidi upah gelombang kedua pada tahap perdana. Seperti sahabat pekerja ketahui bahwa untuk pencairan BSU gelombang kedua pada tahap perdana sudah dimulai pencairannya dini hari tadi, tepatnya tanggal 11 November 2020. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apabila sahabat pekerja pada termin pertama sudah memperoleh BSU sebesar 1.200.000. Lalu pada bulan Juli 2020 peserta mengundurkan diri alias resign dari perusahaannya. Nah, apakah untuk termin kedua ataupun untuk gelombang kedua ini masih mendapatkan? Jawaban saya pasti akan tetap mendapatkan BSU gelombang kedua. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 14 2020, yang mana salah satu persyaratannya itu menyatakan bahwa peserta penerima bantuan subsidi upah adalah peserta yang sudah atau mulai terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai iuran periode bulan Juni 2020. Artinya, apabila peserta mengundurkan diri di periode Juli 2020, itu masih bisa mendapatkan bantuan subsidi upah untuk kedua kalinya. Dan sesuai mekanisme pembayaran bahwa BSU akan dibayarkan 2 kali setiap 2 bulan sekali. Untuk pertama sudah dicairkan di bulan September dan Oktober. Nah, untuk gelombang kedua akan dicairkan di November dan Desember nanti. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apabila sahabat pekerja pada termin pertama sudah mendapatkan BLT 1.200.000, lalu pada bulan Oktober atau bulan September peserta mencairkan saldo jaminan hari tuanya. Nah, apakah untuk BSU termin kedua masih tetap mendapatkan? Jawaban saya masih akan tetap mendapatkan. Kenapa? Karena BSU dan JHT adalah 2 hal yang berbeda. BSU adalah murni bantuan dari pemerintah, sedangkan JHT adalah tabungan peserta itu sendiri yang iurannya dipotong setiap bulan dari gaji. Maka JHT bisa dicairkan apabila sahabat pekerja sudah dalam status nonaktif dan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun. Jadi BSU dan JHT adalah 2 hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan ya. Nah, jadi buat peserta yang sudah pernah mencairkan saldo jaminan hari tua, untuk BSU-nya masih bisa mendapatkan gelombang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apabila sahabat pekerja tidak mempunyai NPWP, apakah pencairan BSU tahap kedua akan dicairkan? Jawaban saya akan tetap dicairkan. Kenapa? Karena untuk termin kedua ini memang berbeda ya dengan termin pertama. Termin kedua harus dilakukan pemadanan dahulu, dicocokkan dahulu. Apakah sekiranya peserta BSU ini masih ada yang memiliki gaji di atas 5 juta dan sudah wajib pajak. Seperti Ibu Ida Fauziah mengatakan bahwa apabila terbukti dia memiliki penghasilan di atas 5 juta dan sudah wajib pajak, maka untuk BSU termin kedua itu tidak akan mendapatkan. Nah, buat sahabat pekerja yang apabila tidak mempunyai NPWP tetapi penghasilan ataupun upahnya di bawah 5 juta, itu masih bisa mendapatkan. Karena NPWP sifatnya tidak wajib. Tidak wajib dalam hal ini artinya punya boleh, tidak punya enggak apa-apa. Karena sahabat pekerja yang penerima BSU itu adalah gaji yang di bawah 5 juta, itu belum termasuk wajib pajak. Wajib pajak adalah peserta
pekerja yang sudah mempunyai kewajiban membayar pajak ataupun sudah timbul kewajibannya untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima setiap bulan. Apabila penghasilannya melebihi PTKP yang ditetapkan, maka sudah idealnya peserta itu sudah timbul kewajibannya untuk membayar pajak. Itulah wajib pajak. Tapi apabila penghasilannya masih di bawah PTKP, itu belum termasuk wajib pajak dan tidak ada pajak yang dipotong dari penghasilannya karena di bawah PTKP. Oke, terus untuk pertanyaan yang keempat. Kenapa pencairan BSU termin kedua tahap perdana ini tidak merata pencairannya? Padahal sama-sama Bank Mandiri, sama-sama Bank Himbara. Kenapa belum masuk juga ke rekening? Oke sahabat pekerja, jawaban saya untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini dilakukan oleh 4 bank penyalur yang tergabung dalam Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Jadi setiap bank itu punya yang namanya rekening tampungan. Jadi BSU akan disalurkan apabila sudah ada dana masuk ataupun transferan masuk dari kas negara ke rekening tampungan masing-masing bank penyalur. Jadi masing-masing bank penyalur punya namanya rekening tampungan. Ini yang digunakan, dana ini yang digunakan untuk pencairan BSU ke rekening sahabat pekerja semua. Nah, kenapa sesama Bank Mandiri belum bisa masuk hari ini? Karena untuk proses penyalurannya itu sendiri pun dilakukan secara bertahap. Sama seperti termin pertama sebelumnya, itu dilakukan secara bertahap. Dan untuk tahap pertama tidak satu nama bank saja. Jadi satu nama bank ini itu dibagi beberapa tahap. Contoh, misalnya hari ini penyaluran rekening Bank Mandiri. Jadi tidak semua rekening Mandiri senasional itu dicairkan pada tahap pertama. Itu dicairkan ada beberapa tahapan untuk nama Bank Mandiri. Jadi sudah jelas ya, untuk nama Bank Mandiri itu tidak dilakukan untuk tahap pertama ini saja. Yang mempunyai rekening Mandiri dibagi beberapa tahap. Jadi buat sahabat pekerja yang belum masuk hingga saat ini, sabar saja, ditunggu karena ada tahapannya. Kenapa sesama Bank Himbara di luar Bank Mandiri juga belum dilakukan pencairan? Jadi untuk bank penyalur, masing-masing bank penyalur itu kan mempunyai yang namanya rekening tampungan. Rekening tampungan ini adalah rekening yang digunakan untuk menghimpun saldo ataupun dana yang ditransfer dari kas negara ke rekening tampungan masing-masing bank penyalur. Nah, untuk Bank BNI, BTN, BRI bisa saja hari ini belum masuk ke rekening karena belum ada transferan masuk atau dana masuk dari kas negara ke rekening tampungan masing-masing bank ini. Nah, jadi dipastikan semoga saja cepat terrealisasi pentransferan dari kas negara ke rekening tampungan bank-bank Himbara. Nah, terus untuk pertanyaan yang berikutnya, kenapa bank swasta kok belum masuk ya? Padahal Bank Mandiri sudah. Kenapa bank swasta belum? Nah, untuk jawaban ini sebenarnya sudah saya upload di video saya sebelumnya. Untuk idealnya bank swasta, penyaluran masuk BSU ke rekening bank swasta itu idealnya paling lama 4 hari setelah Bank Himbara masuk. Contoh, misalnya hari ini sudah masuk rekening ke Bank Mandiri. Nah, idealnya itu tunggu 4 hari kerja ke depan. Karena untuk proses penyaluran secara keseluruhan dan dianggap selesai itu paling lama 5 hari dari rekening masuk ke rekening tampungan. Jadi apabila Bank Himbara dalam hal ini Mandiri sudah tercairkan, untuk bank swasta tunggu saja dalam 4 hari kerja ke depan. Ya semoga saja di hari Jumat atau paling lambat Selasa depan. Nah, terus untuk yang bank swasta ini juga dibagi beberapa tahap.
Tidak satu tahap untuk semua satu nama bank saja, bank swasta, tidak. Itu dibagi beberapa tahap. Jadi buat sahabat pekerja yang mempunyai rekening bank swasta, harap bersabar. Apabila yakin dan masuk kriteria ketentuan penerima BSU, pasti akan masuk. Oke sahabat pekerja, demikian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak dipertanyakan dalam channel ini. Semoga menjawab, semoga bermanfaat, dan semoga menambah pemahaman sahabat pekerja. Oke sahabat pekerja, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.